Berarti kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Oh, enggak dong. Mereka tuh sama-sama cinta, tapi karena keadaan aja, jadi nggak bisa bersama. Cinta tidak direstui oleh orang tua itu Kak. Karena beda kasta. Hamin 3 itu kita emang benar-benar kekurangan. Dana itu udah dirinci semuanya dari awal, tapi ternyata ada dana-dana yang tidak terduga. Jadi nggak jadi boncos ya Mbak Rindi ya? Nggak jadi boncos, alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Ya, Pak, Untuk adik tingkat dari Universitas Bayangkara Surabaya, Ilkom khususnya ya. Jadi kita adalah contoh yang minimal seperti kita. Ya. Semoga nanti lebih meriah lagi. Iya, amin. Hai Tribuners, kembali lagi di Tribun Jatim Network dalam acara Cakap Sana, Cakap Sini. Dengan saya, Wiske. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Bayangkara Surabaya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, ini ada Pak Aryan selaku dosen pembimbing, lalu ada Kak Riana selaku Ketua Pelaksana Pemuda Menyala 2024, Kak Rindi selaku Panitia sebagai Divisi Bendahara. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Pak Aryan, boleh dong ceritain gimana asal-usul terbentuknya event Pemuda Menyala? Oke. Jadi gini Mbak Wiske, kami ini kan dari kampus Universitas Bayangkara Surabaya, FISIP, Ilmu Prodi Komunikasi, dan kebetulan saya memegang mata kuliah perencanaan event. Nah, saya berpikir perencanaan event, namanya aja perencanaan event, maka agak kurang pas kalau cuman kita ngomongin soal teori event. Makanya dari itu saya melemparkan kepada anak-anak mahasiswa, kalau kira-kira mau bikin event apa nih? Mau bikin event yang biasa-biasa aja apa yang luar biasa? Ya itu akhirnya, itu awal mulanya gitu. Setahu saya, apa benar Pak Aryan ini baru pertama kali megang mata kuliah ini? Ya, kebetulan ini adalah mata kuliah pertama saya memegang di perencanaan event. Sebelumnya saya sudah pegang banyak mata kuliah lain, akan tetapi ini mata kuliah pertama ketika saya memegang perencanaan event, baru diberikan mandat di semester ini, sehingga ini memang mata kuliah perdana lah untuk perencanaan event ini yang saya ampu untuk semester ini Mbak Miska. Lalu untuk Kak Riana sendiri nih sebagai Ketua Pelaksana Pemuda Menyala, apa ada kesulitan mengenai proses-proses awal sampai akhir gitu? Kesulitan sendiri tuh sebenarnya tergantung sudut pandang kita itu nanggapin masalah itu gimana gitu ya. Mungkin awal pembentukan itu saya juga kaget, kenapa kok tiba-tiba saya jadi ketua pelaksana. Mungkin karena idenya juga tiba-tiba tercetus saja gitu ya Pak ya. Waktu itu saya nyeletuk waktu di kelas, gimana kalau kita bikin pagelaran ludruk, dan kebetulan saya juga udah bergelut di ludruk lumayan lama, sekitar 2 tahun yang lalu, dari 2021. Oh, 3 tahun ya berarti. Iya, 3 tahun yang lalu. Jadi sekalian buat ngenalin ludruk di masyarakat luas. Jadi mungkin kalau awal-awal ini kesulitannya lebih ke waktu. Karena teman-teman kan kita ini perlu diketahui kita dari kelas malam, di mana banyak teman-teman mahasiswa yang bekerja di siang harinya. Jadi mungkin buat rapat atau dibuat kumpul buat membahas event ini gimana, itu agak susah. Tapi alhamdulillahnya koordinasi antara anggota satu sama lain itu masih terjalan dengan lancar gitu. Kenapa kok dari tema mengambil Pemuda Menyala? Nah, itu maksudnya apa ya gitu? Ada filosofi atau apa gitu? Itu mungkin Mbak Rindi boleh bantu jawab nggak Mbak Rindi?
Jadi kenapa Pemuda Menyala? Pemuda Menyala itu singkatannya kan pagelaran untuk Pementasan ludruk guna melestarikan budaya di kalangan anak muda. Gitu ceritanya, Kak. Jadi disingkat sama Pemuda Menyala. Menyala. Sebenarnya itu terinspirasi dari itu ya Mbak Rindi ya. Waktu anak-anak waktu itu sering guyonan gitu soal menyala abangku gitu kan. di kelas tuh sering gitu, sering kayak guyonan gitu. Itu kan juga tren akhir-akhir ini kan, kayak iya. menyala abangku gitu. Terus itu dipakai gitu. Pemuda Menyala. Jadi kita bikin Pemuda Menyala, terus habis itu kita cari-cari singkatannya enaknya apa ya, ini temanya gimana ya. Terus sama Pak Aryan juga dikasih tahu kalau gitu temanya kalian yang krusial itu apa gitu. Kita bikin temanya kolaborasi budaya gitu. Kolaborasi budaya kenapa? Karena di pementasan ludruknya kita itu ambil dari cerita sampai Engtai yang mengangkat kisah kayak bisa dibilang Romeo Julietnya Cina ya itu ya Kak ya. Boleh dong ceritain sedikit gimana itu cerita sampai Engtai itu judulnya. Jadi aku aja ya yang cerita. Jadi sampai Engtai itu terinspirasi dari Romeo Julietnya Cina. Jadi zaman dulu tahun 80-an mungkin ya, itu kan perempuan tuh nggak boleh sekolah. Jadi yang sekolah itu cuma laki-laki aja. Nah, si Engtai ini dia tuh perempuan, anaknya saudagar kaya gitu pada zaman itu. Dia tuh pengen sekolah. Karena dia cewek, akhirnya dia menyamar menjadi cowok agar bisa berbaur sama teman-temannya gitu kan. Setelah itu ternyata dia ketemu sama Sampai ini teman sekelasnya. Terus mereka jatuh cinta. Awalnya kan kayak, kok aku jatuh cinta sama cowok ya, gitu kan aneh. Ternyata diketahui kalau si Engtai ini ternyata perempuan. Tapi kayak yang buat mirisnya cerita itu tuh, Engtai ini kan anaknya orang kaya, sedangkan Sampai ini anak orang biasa. Si Engtai ini udah dijodohkan sama Panglima Majun. Panglima Majun itu kayak orang kaya, kayak sekasta lah mereka itu. Sedangkan sama si Sampai ini enggak. Mereka tuh beda kasta. Jadi akhirnya mereka tuh punya janjian kayak 10 hari setelah mereka berpisah itu, si Sampai harus datang ke rumahnya Engtai, meminta Engtai kepada orang tuanya. Tapi si Sampai ini lupa. Akhirnya Sampai ini datang ke rumah Engtai sekitar 30 hari setelahnya. Jadi Engtai ini udah dinikahkan ke Panglima Majun. Jadi kan kayak miris gitu ya ceritanya, kayak cinta yang nggak kesampaian gitu. Terus akhirnya mereka berdua ini, Sampainya ini digebukin sama prajuritnya bapaknya Engtai. Jadi dia meninggal di perjalanan. Terus akhirnya dengan cinta yang sangat besar ini, Engtai datang ke Bongpainya Sampai, terus akhirnya mereka bersama gitu. Jadi si Engtainya ini nyamperin ke kuburannya Sampai, terus ada keajaiban gitu, kuburannya membelah gitu ya. Terus habis itu Engtainya masuk ke dalam kuburan, akhirnya Engtainya juga ikut meninggal, terus mereka jadi kupu-kupu bersama gitu. Kalau mau lihat streamingnya boleh mampir di YouTube channelnya Iqbal Koresi, nanti ada streamingnya itu. Ya. Berarti kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Oh enggak dong, mereka tuh sama-sama cinta tapi karena keadaan aja jadi nggak bisa bersama. Cinta tidak direstui oleh orang tua itu kan, karena beda kasta. Oh juga dengar-dengar kemarin itu waktu acara ada kerjasama sama orang sana buat UMKM, ya bener apa? Oh iya, jadi kita itu sebelumnya bikin event ini karena saya sebelumnya sudah kenal sama pihak ludruk di luar, yaitu di Ludruk Warna Budaya Pagesangan. Di situ ludruknya agak beda dari yang lain. Jadi mereka ini ludruknya dinaungi di bawah kelurahan, lebih tepatnya di bawah LPMK. Nah, dari situ mereka kalau setiap ada ngadain pagelaran ludruk itu selalu ada bazarnya, Kak. Jadi bazarnya ini juga diambil dari UMKM yang ada di Pagesangan sendiri, jadi menguntungkan warganya juga gitu. Jadi sekalian kemarin kita juga kerjasama buat bikin bazar UMKM-nya juga, dan kita juga ngadain pagelaran ludruk juga bareng orang sana. Dan pemainnya diambil dari SMK 12 yang juga kerjasama dengan Ludruk Warna Budaya gitu.
Untuk Pak Aryan, ada gak sih Pak suka duka dari acara event Pemuda Menyala ini? Oke, overall ini alhamdulillah acaranya lancar ya. Jadi kalau saya ngomong lebih banyak sukanya karena sangat apa ya? Jujur setiap per mata kuliah kita akhirnya nggak bahas soal teori. Di sini kita setiap pertemuan kita lebih membahas bagaimana teknis sebuah acara itu nanti dimulainya kayak gimana. Mulai dari persiapan yang paling dasar. Kemarin kita menentukan acara yang kemarin kebetulan kita punya Mbak Riana di sini yang punya pengalaman, sehingga kenapa kok kita nggak bikin ludruk, yang itu kayaknya kalau acara untuk level mahasiswa ludruk itu adalah sesuatu hal yang cukup langka, karena kan ludruk kayaknya anak-anak sekarang lebih suka drakor ya kan, lebih suka yang cowok-cowok mungkin yang lebih suka mungkin sepak bola atau mungkin main game online. Tapi ini menurut saya jadi sebuah keunikan pertama, dan kedua kalau untuk level di mahasiswa mungkin yang perancangan event yang kemarin saya lihat itu masih kayak ya mungkin pameran fotografi ya level mahasiswa ya, level mungkin sekitar kampus lah. Ini saya merasa bahwa ini adalah salah satu event yang besar, sehingga kalau tanya suka duka lebih banyak sukanya Mbak. Jadi tiap malam, tiap pertemuan ini benar anak-anak malam semua, lebih banyak ketawa-ketawanya. Cuman paling dukanya satu, karena ini eventnya cukup besar, sehingga butuh banyak lumayan, dananya lumayan. Jadi urunannya anak nggak nyampe kemarin, akhirnya kita sampai Hamin seminggu kayaknya Mbak Riana ya. Iya. Itu ternyata ada Hamin 3 itu. Hamin 3, Hamin 4 itu ternyata banyak biaya tak terduga, tambah banyak lagi, akhirnya kita cepet-cepet alhamdulillahnya. Tapi ya ada sponsor masuk kemarin, ada beberapa sponsor yang masuk terakhir yang itu membantu, tapi tetap ya alhamdulillah akhirnya bisa nutup, karena kan kita kerjasama sama ludruknya dan juga kerjasama sama Kelurahan Pagesangan sama UMKM-nya. Jadi kita pastikan bahwa jangan sampai ada yang cukup apa ya Mbak, jangan sampai mencoreng nama kampus, karena kan kita gimana tetap membawa nama kampus Universitas Bhayangkara Surabaya. Jadi alhamdulillah tapi lancar semuanya, dan kemarin saya ngobrol sama ketua ludruk, ngobrol sama juga ketua daerah orang kelurahan di sana yang membawai ludruk, itu mereka cukup puas dan mereka pengen tiap tahun kalau bisa Pak ada di sini gitu. Jadi mereka welcome. Cuman nggak tahu ini nanti tahun depan seperti apa. Untuk Kak Rindi sebagai bendahara nih, untuk suka dan dukanya kira-kira apa ya? Seperti yang diomong Pak Aryan tadi ya, sukanya tuh emang banyak banget. Tapi dukanya juga ada dari sponsor sih sebenarnya, dari kayak dana. Hamin 3 itu kita emang benar-benar kekurangan. Dana itu udah dirinci semuanya dari awal, tapi ternyata ada dana-dana yang tidak terduga. Terus akhirnya kita ambil inisiatif buat iuran lagi guys. Jadi kita solusinya harus itu ya. Solusi satu-satunya adalah iuran lagi, dan juga di detik-detik terakhir itu malah ada sponsor yang masuk, itu lumayan alhamdulillah ketutup semua gitu. Jadi nggak jadi boncos ya Mbak Rindi ya? Nggak jadi boncos, alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Okay. Nah, untuk Kak Riana nih, Iya. sebagai ketua pelaksana, suka dan dukanya itu apa? Sebenarnya kalau suka duka itu nggak jauh beda dari Pak Aryan sama Rindi ya, karena pasti bergelut di sana-sana aja gitu, di soal pendanaan gitu. Kalau sama ya? sebenarnya ini ya Pak ya, saya buka ya, boncosnya itu ada Pak, tapi nggak semuanya. Okay. Cuman mungkin dari ketua sama wakil ketua aja ya itu. Itu terus kalau suka lebih banyak sukanya sih, itu lebih karena sebelumnya itu saya ini kan pindahan dari kelas pagi ya, terus karena ada event ini
jadi saya tuh lebih dekat sama teman-teman kelas malam gitu. Jadi kita lebih akrab lagi. Iya, mungkin gara-gara itu juga kita lebih akrab lagi. Terus dukanya bukan suka duka, lebih ke pelajaran yang saya dapat itu ada satu hal, bukan problem juga sih, waktu itu awal-awal event itu pelajaran yang saya dapat itu gak semua orang itu paham apa pandanganmu gitu, nggak semua orang itu paham apa yang kamu sampaikan, apalagi yang melalui lewat chat gitu ya, pasti banyak berantemnya nanti kalau misal disampaikan lewat chat kayak Takutnya gitu. miskom. Iya, banyak kayak gitu-gitunya teman-teman itu. Tapi setelah dari situ kalau udah clear sih teman-teman itu langsung ya udah biasa aja gitu. Iya beneran kan kemarin itu langsung. Iya sih, alhamdulillah teman-teman kita tuh Profesional. enak gitu loh. Iya, Profesional. Komunikasinya. Profesional. Kalau bisa diajak kerjasama. Ya mungkin Wajar, karena kita wajar. juga anak komunikasi ya. Jadi kayak komunikasi kita tuh emang terjalin dengan gampang lah Iya pokoknya. benar itu. Gitu sih. Untuk terakhir nih, kesan dan pesan buat Pak Aryan Oke, kesan untuk siapa ini, Mbak? untuk acara ini. Oke, kalau untuk keseluruhan secara umum, saya berharap ya sebagai dosen yang di ilmu komunikasi, saya berharap acara-acara seperti ini akan diperbanyak lagi, mungkin nggak cuma di Pagesangan, kalau bisa kita mengadakan di acara yang lebih luas lagi publiknya, cuman ya memang mungkin butuh lebih banyak kolaborasi, yang pastinya. Iya. Tapi overall ini memang acara, harapan saya anak-anak muda terus mengenal budaya asli Surabaya sendiri, yaitu ludruk. Tapi juga boleh juga ini acara ludruk tapi dipentaskan dengan mungkin kita nggak berpatokan sama cerita-cerita ludruk yang mungkin sudah legendaris, kayak contohnya kalau di Surabaya itu punya misalnya kalau tempat Bapak Kartolo kayak seperti itu ya, itu yang kan legend ludruk kita. Cuman boleh juga kalau anak-anak nanti kedepannya bisa jadi membuat ludruk tapi dengan tema yang lebih modern, sehingga anak-anak muda juga suka, pasti tetap melestarikan ludruk, akan tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, harapan saya ke depan untuk acara ludruk biar lebih ramai lagi, biar tidak sampai mati, tidak terbatas di Kelurahan Pagesangan yang tempat kemarin event kita diadakan, tapi bisa ke kelurahan-kelurahan yang lain. Ada niatan mau bikin event lagi nggak kira-kira? Ya, insya Allah kalau misalnya kalau saya diizinkan nanti semester genap lagi kan, ini kan nanti semester depan semester ganjil, kita ketemu lagi perencanaan event semester tahun depan semester genap, berarti ya mungkin, tapi ya itu ya nggak mesti karena kan setiap angkatan punya ciri khas diri sendiri, punya kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi tetap sebagai dosen saya cuma mengarahkan nanti teman-teman nanti seperti apa. Kalau harapan saya kalau bisa ya memang ya mungkin lebih besar lagi kalau bisa. Dan kalau bisa ya kita bisa mungkin mengajak lebih banyak pihak untuk berkolaborasi sehingga menciptakan acara yang nggak level kelurahan lagi, bisa jadi level Surabaya. Amin. Amin. Jadi kita untuk bare minimum guys. Iya, bare minimumnya itu sekita ya Pak Untuk ya. adik tingkat dari Universitas Bayangkara Surabaya, Ilkom khususnya ya. Jadi kita adalah contoh yang minimal seperti kita. Ya. Semoga nanti lebih meriah lagi. Iya, amin. Baik, terima kasih Kak Rindiani, Pak Aryan, Kak Riana. Semoga dari acara ini kita dapat berinovasi dengan acara-acara lain bagi pemuda-pemudi, biar lebih bisa kreatif lagi gitu. Oke Tribuners, itu tadi cakap-cakap kita dengan narasumber pada hari ini. Sampai ketemu lagi di episode acara Cakap Sana, Cakap Sini. See you. Bye-bye.